Cuma waktu itu yang paling kusuka itu bukan nyanyi, main bola kan. Jadi kayak pengen jadi spotlight di tengah lapangan gitu loh. Cuma ya ternyata at the end mungkin rezekinya emang di sini, di nyanyi sih. Hatiku jatuh hati pada dirimu. Oh Tuhan, ternyata hanya temukan tak satu. Kita adalah ketidakmungkinan yang selalu. Semoga kan ditemukan namun salah. Kita yang tak sama, aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Satu hal yang ku tahu, kita searah tak seiman, berbeda, oh berujar pada kata akhir yang sama. Kita adalah ketidakmungkinan yang selalu ku semogakan ditemukan namun salah. Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengada dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Cinta menyatukan yang tak sama. Aku yang mengada, tangan kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Apakah kita salah? Terima kasih. Awalnya tuh dari cover-cover aja, dari cover-cover di sosial media, Instagram lah. Waktu itu di sini ada yang jadi user pertama ketika Instagram dirilis. Dulu kan kalau misalkan bikin video tuh, ini untuk feeds ya, cuma bisa 15 detik ya kan, 30 detik. Dan dia di situ sih mulainya sih. Bahkan berarti kayak dari SMA deh. Dulu bahkan dulu tapi belum diseriusin ya. Dulu main SoundCloud kalau kalian tahu, yang aplikasi Oren ya kan, itu cuma audio tuh. Nah karena dulu kayak nggak pede buat nampilin muka gitu loh, dan tersedialah platform SoundCloud ini yang cuma suara doang, tapi ya belum juga ngerti caranya recording yang clean atau yang gimana, jadi kayak cuma modal voice note aja gitu sih. Jadi awal-awal dari cover Instagram sih dulu. Banyak juga sih search dari SoundCloud itu. Ya kan? Dulu banget itu, kelihatan tuanya gue versi. Pasti kalau ditanya nggak tahu SoundCloud, jarang banget itu kayak dulu. Mungkin kalau sekarang ya lumayan jadi aplikasi underrated sih, karena ada beberapa yang gue tahu dulu penyanyi yang sekarang, aduh lupa siapa ya, yang berawal dari SoundCloud tau. Kayak gue dulu kayak pernah dengerin kalau nggak salah Randy Pandugo, terus Teza Sumendra kalau nggak salah ya.
Itu main SoundCloud. Jadi kayak sebelum adanya Spotify, Joox, dulu kan pasti kalian downloadnya di Forshare dan Webtrick kan. Ya, di Webtrick dan Forshare kan. Ya dulu itu salah satu platform yang lumayan bisa membantu teman-teman untuk menyalurkan bakat menyanyinya sih. Kalau dari keluarga orang tua gitu nggak ada sih yang di bidang musik sama sekali. Jadi kayak, tapi dulu kalau ditanya mamaku, aku suka waktu kecil ya, aku nggak inget sih waktu kecil. Jadi kayak suka megang remote nyanyi sendiri, nyanyi sembarangan gitu kan, remote kan kayak mic gitu kan, seakan-akan kayak mic kan. Ya dulu katanya sih kayak gitu, tapi aku nggak inget. Cuma memulainya dulu ya itu dari cover Instagram, dan dulu kayak punya planning untuk diri sendiri, kayak cita-cita gimana caranya pas gue gede nanti gue pengen jadi spotlight, gue harus terkenal. Cuma waktu itu yang paling kusuka itu bukan nyanyi, main bola kan. Jadi kayak pengen jadi spotlight di tengah lapangan gitu loh. Cuma ya ternyata at the end mungkin rezekinya emang di sini, di nyanyi sih. Ketika setiap hari kalau nge-cover yang follow 1.000 orang. Semua itu random banget, cuma maksudnya jadi kayak apakah ini jalan ninjaku? Maksudnya apakah ini jalannya untuk menjadi famous? Dan maksudnya dalam tanda kutip inner child yang kayak dulu pengennya gue pengen ini. Ya itu sih kayak kayaknya bisa ditekunin. Cuma bener-bener nggak kepikiran kalau itu bener-bener bisa menghasilkan, karena kan cuma pengennya terkenal. Maksudnya nggak tahu kalau misalnya di bidang itu bisa menghasilkan uang gitu sih. Kalau inspirasi sih kayak datang dari mana aja ya, kapan aja. Kadang bisa dari cerita temen atau kayak pengalaman pribadi, atau kayak kan ini konteksnya tentang relationship ya. Mungkin kayak di sosial media hubungan seperti apa sih yang lagi happening, itu yang mungkin bisa diangkat buat jadi topik sih. Cuma waktu itu mungkin aku akan lebih ngasih saran atau masukan ke teman-teman terutama di bidang musik untuk kalian. Karena inspirasi itu bisa datang kapan aja, jadi siap sedialah voice note. Karena ketika langsung dapat inspirasi, coba langsung rekam aja. Karena nggak tahu ya, aku tipe orang yang agak cukup lupa soalnya. Jadi kalau bukan pura-pura lupa ya. Jadi kalau misalkan ada ide sedikit, misalkan dapat nih, habis itu beberapa detik kemudian atau kayak 1 menit tuh kadang bisa lupa dan jadi berubah nadanya. Jadi kayak siap sedia aja ketika dapat nada kayak langsung rekam. Gak ada salahnya kok nyimpen file data. Entah itu mau dirilis kapanpun itu atau mungkin itu menjadi file pribadi. Yang penting jangan sampai melewatkan momen dapat inspirasi, itu aja sih. Jawab pertama, waktu itu kan nyanyi di kampus ya. Waktu itu ya mungkin lumayan paham lah, karena waktu itu jadi waktu cover itu aku join di salah satu UKM kayak ekstrakurikuler di kampus gitu. Jadi ada yang harus diwajibkan itu punya 2 ekstrakurikuler berarti kan. Satu aku milih futsal, nyanyi karena emang gak ada lapangan bola. Satunya nyanyi. Itu pun nyanyi juga sebenarnya agak nothing tulus karena ada audisinya gitu loh. Jadi mulai dari situ kenal sama banyak orang, habis itu bisa tukar pikiran, dan dari situ dapat job pertama karena di kampus punya kayak hall auditorium gitu untuk kayak manggilin anak-anak SMA untuk bisa daftar ke kampus ya kan. Itu kok apa ya waktu itu aku nyadar dan tidak menyayangkan sih, waktu itu dibayar McD kalau nggak salah. Jadi ya udah kan intinya cuma pengen jadi spotlight doang kan, karena nggak kepikiran buat punya revenue itu. Jadi kayak ya sudah, it's fine. Tapi kalau nggak salah 250.000 ya dapat itu ya pertama kali itu, kayak itu seneng banget. Dan nah waktu itu ini tanpa mendiskreditkan ya, maksudnya ada beberapa device yang memang menunjang cover kan, ada beberapa merek handphone lah yang maksudnya bisa buat suaranya jadi lebih jernih, videonya juga lebih oke. Nah dari situ pelan-pelan kayak ngumpulin uang sampai akhirnya punya nominal sekian, beli handphone. Ya udah, itu kayaknya salah satu investasi yang luar biasa yang sudah aku keluarkan sih. Gitu. Jadi kayak seneng banget. Walaupun habis itu 0 uangnya. Kayak 0, kayak definisi 0, jadi 0 kosong gitu kan. Tapi kayak proud of myself sih karena bisa konsisten itu, seberjuang itu untuk mencapai sesuatu.
sumpah gue ngeramalin iya. Oh iya? Kayak ini lagu gede nih, kayak ya nggak tahu kan punya PD sendiri, cuma nggak expect akan sebesar itu. Cuma kayaknya oh ini kayaknya bisa menambah lagi jenjang karir gue lebih baik nih. Jadi ekspektasi gue dipatahkan dengan ternyata dikasih yang lebih besar lagi. Cuma apa ya, setiap hal yang dilakukan pasti kadang ada hambatannya juga. Jadi ketika lagu itu naik juga sebenarnya sempat mau marah sama keadaan. Jadi setelah pura-pura lupa rilis dan Puji Tuhan naik itu kan 2019 November ya. Januari langsung Covid kan. Itu di Desember kan udah mulai tuh di luar negeri kan. Terus di Januari Depok pertama kali Covid. Jadi kayak udah PPKM, abis itu kayak isolasi mandiri gitu-gitu kan. Jadi ya kalau dibilang menduga tapi gila banget sih. Antusiasme dari pendengarnya tuh keren banget.